Oke, halo, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Kodrat Yusuf Nugraha. Dan dalam video kali ini, saya akan berikan tips latihan elakan dalam bela diri pencak silat. Kita tahu, selain kuda-kuda, selain tendangan, pukulan, tangkisan, yang harus dikuasain dalam bela diri pencak silat, ada juga satu lagi teknik, yaitu elakan. Elakan ini berfungsi untuk apa? Untuk menghindari serangan lawan. Nah, sebetulnya untuk menghindari serangan lawan kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Pertama misalnya dengan tangkisan. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, bagaimana cara melatih tangkisan dalam pencak silat. Oke, nah kemudian kita lanjut ke elakan sekarang nih. Bedanya tangkisan dengan elakan itu apa sih? Nih, kalau tangkisan itu adanya kontak fisik dengan anggota tubuh lawan. Contoh misalnya, ketika kita dipukul, maka kita tangkis dengan tangan kanan misalnya. Jadi pukul lawan akan kena dengan tangan kita. Ini adalah tangkisan. Nah, itu ada kontak fisik. Nah, sementara kalau elakan itu adalah gerakan menghindar dari serangan lawan dengan berusaha tidak menyentuh anggota fisik mereka. Contoh misalnya, ketika dipukul kepala, maka kita harus menghindarkan nih, mengelakkan kepala kita supaya tidak kena oleh serangan lawan. Bagaimana caranya? Bisa dengan ke samping, ke bawah, atau ke samping kanan kiri, atau mundur. Nah, itu kan mengelak. Nah, terus elakan itu apa aja sih gitu kan? Oke, yang pertama nih, kita harus tahu dulu untuk belajar elakan, kita harus tahu dulu biasanya serangan lawan itu kemana. Secara mendasar, biasanya serangan lawan itu adalah ke daerah kepala, ya, muka, bisa dari depan, bisa dari atas, bisa dari samping, ya kan, bisa dari belakang. Areanya ini, targetnya nih. Ini satu target bagian atas, ya kan. Kemudian yang kedua, targetnya adalah biasanya nih, anggota badan tengah. Ya, dari bahu misalnya sampai ke pinggang sini. Oke. Kemudian selanjutnya, serangan ketiga adalah biasanya ke area bawah, kaki. Nah, untuk belajar elakan, kita juga tinggal ngikutin aja tuh alur serangan lawan itu biasanya kemana. Nah, jadi ada minimalnya nih, minimalnya ada 4 elakan yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah elakan bawah. Elakan bawah artinya kita mengelak ke bawah, ya. Jadi serangannya ke area atas. Contoh misalnya dipukul kepala atau tendangan ke kepala. Selain kita menangkis, kita bisa mengelak dengan apa? Dengan elakan bawah. Gimana elakan bawah? Contoh, ketika dipukul kepala, kita tinggal mengelak aja tuh ke bawah, ya. Pukulan ke sini kita turun. Nah, ini adalah elakan bawah. Ya, ini elakan bawah. Jadi gerakannya dari kalau kuda-kuda tengah, berarti kita tinggal turunkan aja badan ke bawah kayak gini, ya kan? Oke, itu kuda-kuda tengah ya. Ini dari kuda-kuda tengah. Kita pakai kuda-kuda tengah misalnya. Turun aja tuh. Oke, hup. Ini elakan bawah. Terus, kalau kita pakai kuda-kuda depan, sama. Turun. Oke, hup. Nah, ini elakan bawah tuh. Hup. Dari berdiri kayak gini, hup. Nah, posisi tangan, ingat. Elakan apapun, posisi tangan harus dalam keadaan siap untuk apa? Untuk melakukan pertahanan atau melakukan serangan. Ketika kita ke bawah, tangannya jangan begini doang. Jangan kemana. Jadi harus siap nih. Ini untuk apa? Kita bisa melakukan gerakan selanjutnya, misalnya apa? Ada serangan lanjutan, kita bisa tangkis. Atau kita bisa pukul serangan, ya. Seperti itu. Dalam semua elakan kita harus siap tangannya, ya. Itu yang pertama, elakan bawah ke bawah, ya. Mau kakinya di depan, kakinya di belakang, atau kakinya sejajar. Mengelak ke bawah. Itu untuk menghindari serangan atas. Dari samping, belakang ataupun depan ataupun belakang, ya, bebas gitu ya. Yang kedua adalah elakan belakang. Jadi serangannya dari depan. Elakan belakang atau elakan depan. Kalau serangan dari depan, nih contoh, misalkan udah ke depan ya, mengelak ke belakang itu kan kita tinggal mundur. Serangan dari depan kita tinggal mundur aja ya. Tendangan dari samping, tuh mundur. Itu dengan kayak gini. Bisa juga dengan mundur kaki kanan. Tuh. Artinya kita sudah mengubah posisi badan kita dari sini, target, menjadi ke belakang. Ya, ini elakan belakang. Serangannya dari arah depan atau dari arah samping. Ya. Gitu ya. Kemudian, selain elakan mundur, elakan belakang, juga kita bisa menggunakan elakan putar. Gimana? Putar. Tuh. Oke. Itu ya, ini mengelak. Oke, itu ya. Yang
2 ya. Kemudian yang ketiga adalah elakan atas. Kita mengelak ke atas berarti yang diserang adalah bagian bawah. Tinggal apa? Lompat aja. Hup. Tuh. Hup. Ya, mau yang diserang yang kanan atau yang kiri atau dua-duanya kita lompat. Bisa barengan, bisa satu-satu. Hup. Tuh. Hup. Satu-satu. Hup. Ya. Kalau di depan misalnya kita pakai kuda-kuda depan diserang ini. Angkat aja tuh. Bisa diangkat ke sini. Bisa up lompat. Ya kan? Melompatnya bisa di tempat, bisa mundur. Ya, itu elakan bawah. Ya, elakan atas. Yang diserang adalah bagian bawah. Kemudian selanjutnya adalah elakan samping. Ya, ini menghindar atau mengelak ke samping, bisa ke kanan ataupun ke kiri. Serangannya itu bisa dari atas, bisa di depan, belakang, ataupun dari samping. Contoh, elakan ke samping kanan ya, sini. Misalnya kita dipukul, pertama dipukul adalah gerakannya ini, geser aja kepalanya, set. Tuh kakinya cuman melangkah satu, hup. Tangannya gimana? Tangan sini. Oke, sedikit melindungi area muka, ya. Hup, ini kalau serang atas. Serangan bawah gimana? Tendangan seperti ini misalnya, ke sini kan? Sama, tuh, tinggal tangannya aja tuh, set, melindungi. Ini untuk melindungi atas, ini untuk melindungi bawah. Tendangannya pasti ke sini. Dari sini ke mana? Ini bisa kita tarik, ya, bisa kita banting. Oke, itu setelah menghindar atau mengelak kita lakukan serangan lanjutan. Tapi kita lakukan elakan dulu ya, jangan serangan dulu. Hup, tuh, ini, hup, ini ke kanan, ke kiri, hup, hup. Nah, terus lanjutannya apa? Kalau misalnya kita terlalu sempit, seperti ini, serangan lawannya terlalu agresif misalnya, kita bisa menjauh, lebih jauh dari serangan lawan. Gimana? Dengan, nih ada dua. Yang pertama, kalau tadi kan cuman geser kaki satu, ini bisa geser tuh. Jadi geser kiri, agak ditarik yang kanan. Jadi posisi kita lebih jauh dari serangan. Oke, ke kiri misalnya. Tuh, hup, agak ditarik. Agak jauh langkahnya, yang satunya ditarik. Atau yang kedua digabung dengan elakan yang lompat tadi, elakan ke atas ya. Lihat, misalnya serangannya ke kita, ke sini ya. Kita mau elak ke samping, kiri. Pengen jauh, lebih jauh. Dengan apa? Dengan lompatan, hup, tuh. Oke, tuh. Atau ke kanan, hup. Nah, itu lebih jauh lagi. Ini bisa ke samping, oke, kanan kiri, bisa juga kita mundur, oke, atau serong, tuh. Jadi bisa serong ke belakang, serong, hup, atau bisa juga elakannya kita ke depan sini serong. Nah, ini bisa langsung serangan. Nah, gitu. Intinya pergerakannya ada yang geser satu langkah kaki doang, atau tarik geser dikit, atau dengan lompatan. Ya, itu elakan samping. Elakan serong belakang, serong belakang kanan, serong depan kanan, dikombinasikan. Nanti bisa dilatih. Tapi dasarnya adalah elakannya ke samping dulu. Terus kalau dari belakang gimana ya? Sama. Nih, dari belakang misalnya, kita bisa pakai elakan putar. Tuh, hup. Oke, misalnya gini, hup. Mau nendang atau memukul. Atau bisa ke depan seperti ini. Atau kita bisa kemana? Lompat ke sini. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu elakan-elakan yang bisa kalian pelajarin. Pertama misalnya tadi apa? Elakan, saya ulangi lagi. Elakan atas, hup, dengan lompatan. Elakan bawah, oke, dengan turun. Elakan samping, oke, bisa dengan geser atau dengan lompatan. Oke, itu ya. Terus elakan belakang, mundur, oke, hup, atau dengan, oke, kuda-kuda belakang, tengah, sorry, kuda-kuda depan jadi kuda-kuda belakang. Nah, atau dengan elakan putar, ya, gitu ya. Oke, itu beberapa teknik elakan yang bisa kalian pelajari sendiri. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.